Sebelumnya, Sioyan menyerap bubuk nutrisi roh dari piringan tembaga, dan dengan itu dia meningkatkan kondisi spiritualnya ke tingkat spiritual. Setelah itu, Sioyan dan Yesilan dibawa oleh Yezong pergi menuju pertemuan 5 klan besar untuk bersiap memulai penilaian. Dengan arahan Yezong, Sioyan akhirnya tiba di aula besar. Ada 4 kursi yang telah disiapkan untuk 4 klan besar di sana. Yezong membawa Sioyan ke kursi yang telah disiapkan untuk klan Ye. Saat Sioyan memasuki aula, hanya ada klan Dan, klan Bai, dan klan Q yang hadir saat ini. Di antara para jenius klan, Sioyan pertama melihat seorang gadis cantik dan anggun bernama Dan Cheng, alkimis tingkat 8. Di sebelahnya ada seorang pria tampan, dia bernama Dan Suan, alkimis tingkat 7 menengah sebagai perwakilan klan Dan. Saat Sioyan melihatnya, Dan Suan tersenyum ramah. Namun begitu Sioyan melirik ke arah klan Bai, Bai Wei yang dipukuli oleh Sioyan sebelumnya langsung memberikan Sioyan tatapan ganas. Klan Bai mengirimkan jenius bernama Bai Ying, alkimis tingkat 7 menengah. Untuk klan Q mengirim QG, alkimis tingkat 7 rendah. Yezong memberitahu Sioyan bahwa klan Q pada dasarnya dapat diabaikan. Kemudian klan Chao datang. Saat memasuki aula, Chao Ying memimpin secara mendominasi, anggun dan mempesona. Di sampingnya ada Chao Dan, terutama Chao Xiu adalah alkimis tingkat 7 menengah. Dia sebagai perwakilan klan Chao. Setelah itu Chao Ying memimpin ke kursi klan Chao. Kemudian seorang pak tua muncul. Dia adalah Seng Yao, salah satu dari 8 tetua agung Menerapil. Seng Yong tersenyum sembari berkata, "Karena 5 klan besar telah tiba, aku tidak akan banyak bicara. Ujian hari ini akan dilakukan olehku. Apakah tidak ada yang keberatan?" Chao Ying berkata, "Penantua Seng, dengan statusmu di Menerapil, siapa yang berani meragukanmu?" Setelah perkataan itu keluar, semua orang berdiri dan mengikuti Seng Yao ke dalam arena ujian. Seng Yao meminta agar perwakilan setiap klan memasuki arena. Dan Suan berjalan ke depan lalu memberi hormat untuk menyapa Seng Yao. Diikuti Chao Xiu, Bai Ying, dan Qiu Qi. Setelah itu Sioyan juga maju memberi hormat sembari berkata, "Sioyan perwakilan dari klan Ye," menyapa penantua Seng. Seng Yong membelai janggutnya dan tertawa sembari berkata, "Sioyan, nama ini cukup sering terdengar akhir-akhir ini." Dia secara alami menyebutkan masalah konflik Sioyan dan lembah sungai es beberapa waktu sebelumnya yang menyebabkan keributan besar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa yang meletus di dalam kota Ye telah menjadi salah satu topik yang sering dibicarakan di seluruh wilayah Pil. Seng Yong berkata, "Karena tidak ada masalah, ayo mulai tes hari ini." Tangannya menunjuk ke arah tablet batu di belakangnya. Dia berkata, "Ujian dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah pengujian jiwa. Bagi seorang alkimis, kekuatan jiwa adalah fondasi terpenting. Hanya dengan kekuatan jiwa yang kuat, seseorang akan memiliki persepsi spiritual dan kontrol spiritual yang cukup." Seng Yong menunjuk ke arah tablet batu. Ada piringan halus melingkar di sana. Dia berkata, "Kalian masing-masing akan memasukkan kekuatan spiritual ke dalam piringan ini. Itu akan menguji nilai jiwamu. Nilai ini disebut nilai jiwa oleh Menerapil. Selama nilai jiwa seseorang mencapai di atas 400, seseorang akan lulus ujian. Rekor tertinggi selama ujian nilai jiwa dari ujian 5 klan besar dipegang oleh Chao Ying. Saat itu, nilai jiwanya telah mencapai 976. Tidak ada yang merusaknya sampai sekarang. Kemudian ujian dimulai. Qiu Qi adalah orang yang pertama maju dan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam piringan tablet batu.
Detik berikutnya, tablet batu segera memancarkan sinar pilar cahaya dan Kyuchi hanya mencetak 707 poin. Setelah itu, Beiying maju dan melakukan hal yang serupa dan akhirnya mencetak 785 poin. Selanjutnya, Chou Xiu, salah satu jenius dari keluarga Zhao, dan akhirnya mencetak 846 poin. Lanjut dan Xuan maju dan akhirnya mencetak skor setinggi 903 poin. Akhirnya giliran Xiaoyan yang bermain. Tujuan Xiaoyan adalah masuk 3 besar. Tak disangka, saat Xiaoyan melangkah maju dan menyalurkan kekuatan spiritualnya di piringan tablet batu. Di waktu yang sama, Chao Ying menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Dia ingin tahu apakah Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan klan Ye, atau apakah dia hanya bertindak tenang. Tiba-tiba, badai pilar spiritual diikuti retakan ruang terpancar di sekitarnya. Seng Yao langsung menarik diri dengan ekspresi terkejut saat berada di sekitarnya. Dan Xuan dan semua orang terkejut melihat fenomena ini juga. Terutama Chou Ying tidak menyangka pemuda bernama Xiaoyan ini menyembunyikan kemampuan sejatinya begitu dalam. Beberapa saat kemudian badai spiritual melemah dan menghilang. Xiaoyan perlahan menarik tangannya yang bersentuhan dengan tablet batu setelah badai spiritual tersebar. Piringan tablet batu menunjukkan nomor merah dengan Xiaoyan mendapatkan 1395 poin. Jauh melebihi rekor yang ditinggalkan Chou Ying, tetapi juga mencetak rekor baru. Semua orang langsung tercengang dan tidak menyangka melihat skor Xiaoyan ini. Chou Ying tertawa lembut sembari berkata, "Menarik, wilayah dataran tengah ini memang memiliki banyak talenta tersembunyi. Aku tidak pernah menemukan orang seperti ini di masa lalu. Sepertinya pertemuan Pil akan sangat menarik kali ini." Mendengar kekaguman dan penghormatan Chou Ying terhadap Xiaoyan, Chou Dan menunjukkan ekspresi kecemburuan. Dia dengan jelas memahami karakter Chou Ying. Seseorang dapat menghitung jumlah orang jenius dari generasi yang sama yang dilihat oleh wanita yang sangat dingin ini dengan serius. Selain itu, dia dengan jelas memahami bahwa dia belum mencapai kualifikasi itu. Namun Xiaoyan yang telah diejeknya beberapa kali telah mencapai tahap ini di depannya. Ini adalah pukulan yang sangat berat baginya. Ye Zong dan Ye Xilan di kursi klan Ye yang memiliki hati tegang akhirnya menghela nafas lega saat ini. Keduanya tampaknya telah terbebas dari beban yang berat. Hasil yang diperoleh Xiaoyan terlalu mempesona. Dengan ekspresi semangat, Ye Zong berkata, klan Ye terselamatkan. Berbagai kekhawatirannya selama periode waktu ini telah benar-benar lenyap saat ini. Sementara Seng Yao melihat poin yang didapatkan Xiaoyan ini, dia dapat menebak bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai tingkat 7 kelas tinggi. Seng Yao berkata, tes jiwa berakhir di sini. Orang yang menepati peringkat pertama adalah Xiaoyan yang mewakili klan Ye. Aku juga akan memberi selamat kepadanya karena telah memecahkan rekor. Sepertinya rekor ini tidak akan rusak dalam ujian apapun untuk jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Semua orang diam-diam tertawa pahit setelah mendengar suara Seng Yao. Seng Yao berkata, selanjutnya akan menjadi 2 bagian terakhir dari ujian. Setelah 2 bagian ini selesai, hasil akhir dari 5 ujian klan terbaik musim ini akan muncul. Dia tersenyum dalam keramahan terhadap Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum menanggapi keramahan penantua Seng. Dia mundur 2 langkah dan menoleh. Tatapan Xiaoyan bertabrakan dengan wanita berpakaian hitam di kursi pemimpin klan Chao. Chao Ying tersenyum dipenuhi dengan godaan ketika dia melihat Xiaoyan mengarahkan matanya.
Kehati-hatian langsung muncul di hati Xiaoyan dalam menghadapi godaan Cao Ying ini. Kemudian Xiaoyan dan yang lainnya berkumpul di tengah arena. Sheng Yao berkata, penilaian selanjutnya adalah kontrol spiritual. Setelah itu dia mengeluarkan manik-manik logam spiritual. Sheng Yao mengatakan jika manik-manik ini dipegang akan sangat ringan, namun akan sangat berat jika diangkat dengan kekuatan jiwa seseorang. Ketika tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan tersembar dari langit-langit. Xiaoyan dan yang lainnya tidak boleh menggunakan douji, tapi menggunakan kekuatan spiritual untuk mengambilnya. Pemenang pertama ditentukan berdasarkan banyaknya manik-manik yang didapatkan. Sheng Yao melirik Cao Ying lalu beralih ke Xiaoyan sambil tersenyum dan berkata, rekor ujian pengendalian spiritual ini juga dibuat oleh Cao Ying. Saat itu dia telah mengambil 89 manik. Rekor ini masih belum dipecahkan sampai sekarang. Banyak mata segera dipusatkan ke arah Xiaoyan yang membuatnya merasa canggung. Kemudian penilaian dimulai. Sheng Yao melepaskan manik-manik logam spiritual di udara. Dan Xuan dan 3 lainnya segera mengeluarkan kekuatan spiritual mereka dan langsung membentuk avatar telapak tangan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengambil setiap manik-manik. Xiaoyan juga mulai mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan merasakan ini memang sangat berat. Tapi setelah dirasakan, Xiaoyan juga memahami bobot dan keunikan dari manik-manik logam ini. Segera setelah itu, Xiaoyan membentuk avatar raksasa yang melesat mengambil satu persatu manik-manik dan ditarik ke sampingnya. Banyak orang mengungkapkan ekspresi cemas saat melihat banyak manik logam terus diambil oleh Xiaoyan hingga 43 dan masih terus berlangsung. Sementara Qiu Qi dan Bai Ying sudah tidak punya pilihan selain mundur karena jiwa mereka tidak dapat menahan beban berat. Ketika mereka mundur, Qiu Qi mendapatkan 31 manik dan Bai Ying 43 manik. Cao Xiu juga mundur tanpa daya segera setelah Qiu Qi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik didapatkannya. Pada saat ini, hanya Xiaoyan dan Dan Xuan yang masih bertahan. Namun ekspresi Dan Xuan secara bertahap menjadi tertekan dan nafasnya sudah mulai berat. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya mundur dan mendapatkan 66 manik. Akhirnya Dan Xuan bisa bernafas lega dan menjadi rileks sekarang. Bagaimanapun juga, dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Xiaoyan tersenyum ketika Dan Xuan secara otomatis mengaku kalah. Dia berhenti terus menangkap manik-manik. Setelah itu manik-manik mulai berputar di sekitar tubuhnya. Xiaoyan melihat manik-manik di sekitarnya dan berkata, 93, terima kasih telah bersikap lunak padaku. Dengan itu, manik-manik jatuh ke lantai. Dia berbalik diikuti senyuman melihat Dan Xuan dan 3 lainnya. Sheng Yao meminta semua orang untuk tepuk tangan untuk memberikan selamat atas kemenangan Xiaoyan untuk kedua kalinya. Dan dengan demikian juga, klan Ye telah terselamatkan. Setelah itu, Sheng Yao berkata, Xiaoyan masih tetap pertama di segmen kedua ini, Dan Xuan di urutan kedua, sedangkan Cao Xiu di urutan ketiga. Ekspresi kebahagiaan Yezong dan Xinlan semakin kuat saat mendengar pengumuman hasil ujian. Kemudian penilaian memasuki babak ketiga, yaitu pertarungan jiwa. Sheng Yao berkata, ujian terakhir sangat sederhana. Kalian berlima akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk bertarung satu sama lain. Orang yang terakhir tersisa di lingkaran adalah pemenangnya. Namun saat Xiaoyan dan yang lainnya memasuki lingkaran di arena, sebuah tawa indah tiba-tiba terdengar dari Cao Ying. Dia melangkah maju dengan sangat anggun dan memikat.
Chou Ying sudah tidak bisa duduk diam lagi. Dia meminta untuk mengusulkan pergantian pemain klan Chou pada Sheng Yao. Mendengar itu, Sheng Yao merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Diikuti semua tatapan tertuju pada Xiaoyan untuk menunggu keputusannya. Xiaoyan tersenyum tipis berkata, "Karena Nona Chou Ying sudah mengatakannya, aku Xiaoyan mana mungkin tidak bermain denganmu." Chou Ying tersenyum dengan wajah mempesona dan beralih ke Chou Xiu. Dia dengan lembut berkata, "Kakak Chou Xiu, izinkan aku untuk bermain." Chou Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyetujuinya. Setelah itu, Sheng Yao menyuruh Xiaoyan, Chou Ying, dan yang lainnya memasuki arena di tengah lingkaran. Mereka masuk dengan tertib dan menjaga jarak tertentu satu sama lain di dalam arena lingkaran. Sheng Yao menyatakan pertandingan dimulai. Saat perkataan itu keluar, 5 gelombang kekuatan spiritual yang luas melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang samar menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. Pertarungan di dalam arena adalah pertarungan dari domain yang berbeda. Detik berikutnya, kekuatan spiritual Xiaoyan dan 4 lainnya saling bertabrakan, menyebabkan ledakan gelombang energi di tengah arena. Xiaoyan dan Chou Ying masih baik-baik saja. Di sisi lain, tubuh dan Suan, Baiying, dan Qiu Xi dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiaoyan tertuju pada Chou Ying yang berada tidak jauh di depannya. Xiaoyan tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa tadi, pihak lain dengan jelas menargetkannya. Beruntung dia sudah siap. Jadi Xiaoyan tidak tampak terlalu sedih selama pertukaran pertama ini. Dan Suan dan 2 lainnya yang melihat pertempuran mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan dan Chou Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Melihat situasi dan perbedaan kekuatan, dan Suan, Qiu Qi, dan Baiying memilih untuk mundur saja. Di saat mereka mundur, Chou Ying membentuk segel. Kekuatan spiritualnya dengan cepat berkumpul di sekelilingnya setelah segel di tangannya terbentuk. Dalam sekejap mata itu berubah menjadi pionik spiritual merah. Burung pionik mengepakkan kedua sayapnya dan retakan ruang menyebar darinya. Setelah itu Chou Ying menunjuk ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Pergilah." Teriakan pionik spiritual tiba-tiba bergema di aula besar dan segera melesat ke arah Xiaoyan. Di saat itu juga, Xiaoyan telah selesai membentuk segel, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Sebuah tangan raksasa terbentuk dan dengan keras menghantam kepala pionik spiritual. 2 kekuatan saling bertabrakan dan ledakan terjadi. Angin melintasi satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang liar dan ganas. Tanah di arena membentuk banyak garis retakan. Saat ini tubuh Xiaoyan terpukul mundur 3 langkah. Di sisi lain Chou Ying hanya mundur sejauh 2 langkah. Hal ini juga menyebabkan cukup banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak berharap Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan Chou Ying ini tanpa dirugikan. Namun segera setelah itu, Chou Ying membentuk segel berbeda dan menciptakan avatar spiritual raksasa Piton dan dengan ganas menerkam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat dia melihat serangan tiba-tiba ini. Matanya segera menjadi sedingin es saat dia mengayunkan tinjunya yang dipenuhi kekuatan spiritual. Saat tinju itu diarahkan ke depan, pilar spiritual yang sangat besar dan kuat ditembakkan dan bertabrakan keras dengan ular piton. Ketika keduanya bertabrakan, piton spiritual segera hancur. Wajah Chou Ying dengan cepat memucat dan seteguk darah dimuntahkan. Tubuhnya juga terhempaskan keras menabrak tanah. Banyak tatapan tertegun di dalam aula setelah semua orang melihat Xiaoyan mengalahkan Chou Ying dalam keadaan yang menyedihkan. Namun Chou Ying masih kembali bangkit.
Dia berkata sembari tertawa, "Kamu memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama ujian tadi." Dikarenakan tidak ingin menunda waktu lagi, Chou Ying menantang Xiaoyan menerima 3 serangan dari pembentukan spiritualnya. Jika Chou Ying kalah, dia akan mundur dari pertandingan ini. Namun jika Xiaoyan kalah, dia hanya berada di urutan kedua. Xiaoyan secara alami menerima tantangan itu.